Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Brian Arwana. Kali ini saya mau berbagi pengalaman sama teman-teman bagaimana men-setup filter atas ya, atau sebutannya SAM atas, atau beberapa teman juga menyebut talang atas ya. Tapi bahannya kaca ya teman-teman. Oke, sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya Brian Arwana supaya kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman gak ketinggalan ya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Nah, di video ini saya akan menyebutkan istilah air baku ya teman-teman. Air baku ini biasa disebut oleh penghobi ikan hias itu sebagai air yang akan dimasukkan ke dalam akuarium ya. Jadi kualitas air di akuarium kita itu sangat bergantung dengan air baku yang akan kita pakai. Jadi untuk menyamakan persepsi bahwa filtrasi di akuarium kita itu sama sekali bukan memperbaiki kualitas air baku ya teman-teman. Saya ulangi sekali lagi, filtrasi di akuarium kita sama sekali tidak memperbaiki kualitas air baku yang kita pakai ya. Kalau teman-teman mau memperbaiki air bakunya, jangan setelah masuk ke akuarium teman-teman. Jadi teman-teman proses air bakunya sedemikian rupa supaya air tersebut itu menjadi bagus kualitasnya. Kalau teman-teman yang suka TDS rendah, TDS-nya dibuat rendah. Yang suka pH-nya 7, teman-teman buat pH-nya 7. Dan juga aerasinya juga tinggi oksigen. Dan yang terpenting kadar lumutnya di air baku yang kita pakai itu diusahakan seminim mungkin ya teman-teman. Jadi filtrasi yang ada di akuarium kita fungsinya adalah mempertahankan kualitas air di dalam akuarium supaya sama seperti air bakunya. Jadi kalau misalkan kualitas airnya yang saya maksud ini adalah TDS-nya, misalkan sebelum masuk ke akuarium TDS-nya 100. Nah setelah masuk akuarium kurang lebih jangan sampai lebih dari 100. Dan kemudian pH-nya. Setelah masuk akuarium diharapkan pH-nya tidak jauh dari pH air bakunya. Dan kemudian yang paling penting adalah kadar amonianya ya teman-teman. Setelah masuk ke akuarium diusahakan juga kadar amonianya tidak jauh dari kadar amonia di air bakunya ya teman-teman. Jadi sekali lagi jangan sampai teman-teman punya persepsi teman-teman menggunakan air yang kualitas pas-pasan, teman-teman setup filter sedemikian rupa supaya mendapatkan hasil air di akuarium teman-teman itu menjadi sangat bagus ya. Itu sama sekali persepsi yang salah ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman kalau ingin memperbaiki kualitas air di akuarium kita, jadi teman-teman harus menggunakan air baku yang baik juga ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas model filtrasi filter atas yang menggunakan metode SAM atas atau talang atas, tetapi terbuat dari kaca ya yang saya pakai. Itu sistemnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Kalau teman-teman ingin mengetahui size-nya, mungkin teman-teman bisa lihat nanti di penjelasan video saya. Dan juga media apa sih yang saya pakai. Kalau teman-teman mau pakai media lain juga, nggak ada masalah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yakin terkait media biologis yang teman-teman pakai dengan jenis tertentu, ya pakai aja yang itu teman-teman. Di video saya sebelumnya, di video saya yang ini ya teman-teman, di video itu saya sudah jelaskan jenis-jenis media biologis yang terbaik itu apa sih sebenarnya. Nah, teman-teman jangan lupa nonton video itu ya teman-teman, supaya pemilihan media filter biologis yang tepat itu tidak menjadi salah ya teman-teman, sehingga efisiensi cost juga. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas filtrasi yang saya maksud tadi ya. Oke teman-teman, ini desain filter atas saya. Sebenarnya ini desain penyederhanaan dari filter saya sebelumnya. Di video sebelumnya terkait SAM filter ya, SAM filter bawah. Nah kalau ini dibuat sederhana, kecil, dan disimpan di atas akuarium ya. Jadi bentuknya sederhana aja. Nah, kita bahas ya teman-teman. Jadi ini dari akuarium utama dipompa menggunakan power head seperti biasa. Dipompa ke atas. Lalu dari sini ada lubang ya, di sini dibuat lubang. Nah, ini dibuat lubang. Lalu tembus ini chamber pertama. Chamber pertama itu ciri khas saya itu
selalu menggunakan kapas dan juga saya simpan filter ya, saya simpan heater ya di sini teman-teman. Nah ini ada celah di bawahnya nih teman-teman. Jadi ini dua kaca. Yang bawah ini full ya, rapat sama alas dari filter ya teman-teman. Jadi alas ini full, yang ini ada celahnya. Jadi air dari sini, dari pompa bawah masuk ke sini lalu lewat celah ini. Nah saran saya ini celah ini jangan terlalu kecil ya teman-teman. Celah ini ya minimal 3 cm lah, supaya pergerakan air juga lebih bagus. Kalau ini waktu itu terlanjur bikinnya ini celahnya sekitar 2 cm, 1,5 mungkin, masih kurang deres jadinya. Kalau pakai pompa yang besar, pakai pompa yang kapasitas besar itu masih ini teman-teman, masih takut luber sayanya. Jadi saya pakai pompa itu yang 2000 liter per jam. Jadi pompa saya ulangin lagi dari sini turun lewat celah bawah, lalu naik ke celah-celah ini, lalu bergeser ke sekat kedua ya teman-teman. Jadi sekat kedua ini saya kasih media filter biologis ya. Media filter biologis ini saya selalu pakai Kaltnesh, kebetulan Kaltnesh K1. Nah kalau Kaltnesh K1 saya bisa masukin banyak ya. Kita lihat dari atas teman-teman. Nah ini terlihat ya airnya bergerak. Air bergerak. Kaltnesh ini karena Kaltnesh ringan, saya kasih jaring supaya nggak mabur-mabur. Lalu saya timpa lagi pakai kaca. Ini sebenarnya bisa diangkat teman-teman, tapi saya timpa aja supaya nggak kabur, Kaltneshnya nggak ngambang-ngambang, karena Kaltnesh ini sifatnya ringan, ngambang dia. Oke, seperti tadi chamber pertama, di chamber kedua ini juga di bawah sini ada celah teman-teman ya. Ada celah masuk ke bawah sini, lalu bergeser ke chamber terakhir. Nah ini teman-teman, seperti di video sump filter saya sebelumnya, saya tetap menggunakan tanaman teman-teman. Tanaman apa aja, yang penting dia tahan lama, jago menyerap amonia. Nah di sini teman-teman kuncinya supaya air lebih awet ya teman-teman. Nah saya pakai tanaman ya teman-teman, seperti di video saya sebelumnya membahas soal sump filter, yang sump filter bawah ya, yang di bawah akuarium. Saya juga pakai tanaman apa aja teman-teman. Jadi sebenarnya amonia ini dari kencing dan pupnya ikan, lalu dipecah oleh media filter ini, oleh media filter dipecah jadi nitrat dan nitrit. Lalu untuk mengontrol kelebihan amonia, nitrat dan nitrit, ini saya pakai tanaman ya. Sama seperti kita di alam juga, yang menyerap amonia, nitrat dan nitrit secara alami itu tumbuhan ya. Nah jadi ini juga saya pakai tanamannya. Kalau teman-teman lihat ini sudah pada berakar nih teman-teman. Nah ini kalau beli biasanya belum berakar teman-teman. Kalau sudah berakar gini tandanya ini sudah lama saya pakai nih teman-teman. Ya kelihatan tanamannya ya, akarnya. Nah pastikan daun-daunannya dari tanaman ini tidak menutupi lubang pembuangan ini ya teman-teman. Jadi kalau ada daun yang masuk ke dalam sini, itu bisa menghambat pergerakan air ya teman-teman. Jadi kalau bisa menghambat pergerakan air, bisa mampet dan kemudian bisa bocor keluar airnya. Kalau misalkan teman-teman mau mantap lagi, sebenarnya beberapa pembuat akuarium sekarang sudah membuat akuarium yang ban-banan itu seperti ini ya teman-teman ya. Ban-banan ini nih, ini lebih turun ke bawah teman-teman. Jadi kalau ini kan ban-banannya di atas nih teman-teman. Kalau ban-banannya di bawah sini biasanya dikasih ban-banan. Nah itu kalau misalkan filter ini mampet, airnya nggak keluar tapi masuk lagi ke akuarium. Oke, saya kasih rahasianya teman-teman supaya kotorannya bisa tersaring ya di sini. Jadi pipanya ini saya bolong-bolongin begini teman-teman. Ya mohon maaf ini kurang rapi teman-teman ngebolonginnya. Tapi intinya adalah dibolongin seperti ini ya teman-teman. Dibolongin. Supaya pas pompa ini menekan air,
ini kotorannya, airnya itu rata di sepanjang kapas teman-teman. Dan ini kapasnya agak dilipat sedikit. Kalau mau lebih tebal juga lebih baik teman-teman. Jadi kalau kapas ini makin tebal, seperti di video saya sebelumnya, semakin tebal kapas maka filtrasinya semakin baik. Semakin kencang pompa, filtrasinya semakin baik juga ya. Oke, kita nyalain dulu pompanya ya teman-teman. Oke, kita sudah nyalain pompanya teman-teman. Terlihat ya, airnya mengalirnya ke seluruh bagian kapas ya. Jadi kalau sudah begini, kotorannya terbagi ke semua bagian kapas ya. Nah, kebetulan itu ada colokan listrik. Jadi tadi sebelumnya ini saya tutup pakai kapas teman-teman. Nah, saya tutup kapas seperti ini dengan maksud supaya airnya nggak nyiprat ke sana ya teman-teman, ke colokan listrik. Ya sebenarnya safety juga teman-teman, supaya cipratan airnya nggak keluar-keluar. Jadi saya kasih kapas lagi seperti ini teman-teman. Nah, udah dikasih kapas begini, semoga cipratannya nggak banyak karena ada di hadang kapas yang di atas ini. Lalu kotoran di bawah aja. Nah, satu hal yang penting juga teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini kapasnya tidak terlalu tenggelam, tidak tergenang air ya teman-teman. Kelihatan ya teman-teman, sama seperti sump filter saya yang besar, kapas ini tidak terendam di air ya. Nah, kalau tidak terendam di air begini, tidak terjadi ledakan amonia dan bakteri jelek ya. Karena kita sama-sama tahu kalau di kotoran itu biasanya yang hidup bakteri jelek ya, di kotoran ikan ya. Nah, karena kan ini membawa sisa kotoran ikan terfilter di kapas, bahkan sisa-sisa makanan. Bakteri yang hidup di kapas ini biasanya bakteri jelek teman-teman. Untuk meminimalisir bakteri jelek ini meledak di air akuarium kita, kapasnya jangan sampai terendam. Kebetulan ini saya akalin saya pasang kaca, harusnya sih 2 ya teman-teman, di sini sama di sini, supaya stabil ini tatakannya. Kalau satu seperti ini kurang stabil nih teman-teman. Kurang stabil. Kalau 2 kan enak. Waktu itu saya pas kehabisan kaca, ikan harus masuk, jadi terpaksa belum saya rombak lagi, harusnya pasang 2 di sini sama di tadi. Oke, untuk teman-teman yang pengen tahu ukurannya, nah ini ukurannya sekitar 15 cm ya, sampai sini ya, sampai kaca yang sebelah sini ya. Chamber pertama buat nyimpen barang, nggak saya hitung chamber sih sebenarnya itu. Jadi sebenarnya fungsinya untuk nyimpen barang, komponen, untuk tempat pipa naik juga. Lalu chamber kedua ini ukurannya sekitar, nah kalau ngitung dari sini ya, ngitung dari ujung sini, ini sekitar 29 cm ya. Lalu ini celahnya ini dibuat 1 cm bahkan ini teman-teman. Oke, lanjut chamber kedua. Oke, lanjut chamber kedua, ini ukurannya, sorry ya teman-teman. Ini dia. Chamber kedua ini sekitar 28 cm ya. 28 cm. Lalu chamber terakhir sisanya saya kasih sekitar 21,5 ya, 22 lah. Kalau seluruh panjang filter ini saya buat 1 meter ya. Nah, untuk lebarnya kita hitung sebentar. Nah, 14,5 ya. Kalau teman-teman mau bikin 15 boleh, 20 juga boleh. Untuk tingginya
Ini tingginya 15 juga ya teman-teman. Oke teman-teman, ini filter atas saya juga, filter atas saya dengan cara yang sama. Kalau ini lebih ini lagi, kebetulan nggak ada chamber pertamanya, saya pas buat lupa request ke tukang akuariumnya ya. Jadi saya lupa request, lalu datanglah filter ini. Saya lupa bagian sininya nggak ada tempat masuk pipa, jadi terpaksa saya lubangi pipanya di ini ya, ban atasnya nih. Jadi di ban samping atas saya lubangin untuk pipa masuk ya. Kalau teman-teman lihat sistemnya sama ya teman-teman, pompa lalu arah pipa. Nah itu ban atasnya saya lubangin teman-teman, karena saya lupa untuk membuat sekat sampingnya ya. Lalu masuk ke chamber pertama, sama saya lubangin juga kayak tadi teman-teman ya. Di T-nya juga malah saya lubangin juga teman-teman. Nah saya lubangin, ini kapasnya saya tebel segini teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari samping sini tuh ya, kapasnya tebal sekali saya pasang. Kapasnya tebal, bawahnya kosong kebetulan. Saya nggak bikin apa-apa. Heaternya saya simpan di sini teman-teman. Ini heater ya. Nah tuh heater. Saya nggak pakai UV ya teman-teman. Ini pakai yang murah meriah aja. Jadi ini udah ada improvement teman-teman. Celahnya agak besar. Lalu dilanjut sama flatness lagi. Kalau yang ini celahnya agak besar teman-teman. Nah ini celahnya besar. Sorry. Nah ini tangan saya aja bisa masuk nih. Ini ya, tangan saya bisa masuk ya teman-teman. Ya kurang lebih ini 3 cm. Lalu seperti biasa air masuk, lalu dilanjut dengan kapas ya. Nah ini hati-hati ke tanamannya, menutupi lubang pembuangan nih harus sering-sering dikontrol. Nah, ini lubang pembuangannya teman-teman, jangan sampai tanaman menutup lubang ini, nanti luber airnya. Kalau ini lebih tinggi teman-teman filternya, tapi semuanya sama. Nah kalau teman-teman lihat, kapas saya tidak tenggelam ya teman-teman. Nah itu, jadi kapasnya berada di atas air. Ini airnya nih. Nah ini baru air. Kapasnya saya tatakannya masih di atas air ya, pas di atas air baru kapas. Jadi kapas ini jadi kapas ini tidak terendam sama sekali ya teman-teman, hanya mengalir. Saya buat rata aliran airnya. Tidak tenggelam. Nah ini terlihat coklat karena kena lampu dan juga kena sinar matahari juga teman-teman. Lanjut ke chamber kedua, lalu chamber ketiga turun. Sederhana aja teman-teman. Chamber utamanya cuma 3. Saya kasih lakban karena ini kan saya outdoor nih teman-teman ya, di luar. Cahaya matahari kalau pagi masuk nyorot ke filter saya ini. Kalau saya nggak kasih lakban tuh, saya kasih lakban depan belakang ya, belakang kasih lakban, depan kasih lakban. Ini saya kasih bening untuk mengontrol kapas ini nih, dan mengontrol ketinggian air. Karena kalau ketinggian air ini sampai tinggi berarti bisa luber. Nah kalau luber air akuarium bisa habis teman-teman. Jadi ini mengontrol kapasnya kotor banget atau enggak. Ini kelihatan ini lumutnya tebal, tapi ternyata lumut yang nempel di kaca. Ini kotorannya
Ini seminggu sekali saya cuci kapas ya teman-teman. Oke, ini dari chamber terakhir turun ke bawah ya. Nah, keuntungan pakai filter ini dia saya kasih shock drat ya. Shock drat 1 in yang cewek cowok. Nah, ini outputnya saya kasih keni L. Keni L-nya saya bengkokin supaya agak miring teman-teman. Ya lumayan lah bikin arus sedikit teman-teman, bikin arus sedikit supaya kotoran di bawah ini nggak diem di dasar ya. Terlihat ini tidak ada kotoran ikan di dasar. Nah kalau ini lumut-lumut ini karena lampunya lumayan terang teman-teman. Saya pakai lampu lumayan terang sehingga wajar aja muncul lumut, tinggal gosok manual. Seperti di video saya cara nguras ya, saya gosoknya sukanya manual. Ini masih nggak terlalu bersih, harus digosok lagi. Jadi memanfaatkan output dari filter, saya miringkan seperti di akuarium saya yang pakai sam filter bawah ya. Output dari pompa saya miringkan sehingga membantu mendorong kotoran supaya kesedot di pompa ya. Ini juga saya kasih celah, saya miringin keni L-nya supaya bisa menyerap lebih banyak. Lalu kembali lagi ke atas. Oke teman-teman, tips dari saya ini saya kasih tatakan styrofoam ya. Jadi kalau teman-teman lihat di situ ada styrofoam supaya tidak bersentuhan antara kaca dengan kaca ya. Karena ini kan bebannya lumayan nih. Ini panjang 1 meter, lebar 15 tadi, tinggi kurang lebih 15 juga. Kurang lebih beratnya sekitar sama air ya, sama media kurang lebih 18-20 kilo. Nah, ini kalau misalkan 18-20 kilo kaca ketemu kaca seperti ini ya teman-teman, tidak dikasih styrofoam, maka bisa membuat salah satu kaca pecah ya. Kebetulan ini saya pakai kaca 8 mili, kalau samping-sampingnya semua saya kasih 5 mili. Nah itu lumayan berat juga, sama filternya, sama isi air, sama media, ya kurang lebih 18-20 kilo. Kalau misalkan tidak kasih styrofoam seperti ini, bisa jadi pecah juga ya teman-teman. Nah ini saya kasih styrofoam, bagian belakang juga saya kasih styrofoam. Nah jangan lupa kalau styrofoam seperti ini hati-hati membuat celah ya teman-teman, khususnya untuk ikan yang masih baby. Kalau ada celah bisa lompat, kalau ada celah dia bisa lompat di antara celah-celah itu. Jadi pastikan celahnya tidak melebihi ukuran ikannya ya. Nah kebetulan akuarium saya ini 100 x 50, tinggi 50, yang bawah kaca 8 mili. Nah, yang atas ini filternya ini alasnya 8 mili, sekelilingnya saya pakai 5 mili ya teman-teman. Nah, kalau 5 mili nggak terlalu berat dan nggak terlalu rapuh juga ya. Kalau 3 mili saya khawatir pecah aja. Kebetulan akuarium ini alasnya saya pakaiin 12 mili ya, bawah 12 mili, samping kiri kanan 8 mili, itu masih bisa menampung menahan beban filter atasnya ya. Kebetulan ban-banannya juga saya kasih 10 mili biar kuat, karena saya udah bilang dari awal sama yang buat akuarium, saya simpan filter atas di atasnya. Jadi saya pakai ban-banan 10 mili. Tapi untuk lebih aman seperti info tadi sebelumnya, saya kasih styrofoam ya, supaya tidak berkontak langsung antara kaca dengan kaca. Oke teman-teman, semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat ya buat teman-teman yang mau merakit sam filter atas atau sam atas untuk akuarium kesayangannya ya. Sedikit tips dari saya, pastikan kapas ini kasih yang tebal ya teman-teman. Kalau ini bisa diturunin lagi ke bawah, mantap. Ininya tingginya ditinggiin lagi ya teman-teman. Kasih tinggi supaya bisa menampung kapas lebih banyak. Nah, dan juga saran saya 3 chamber ini aja cukup teman-teman. Jadi kapas, media biologis, tanaman ya. Nah ini kalau saya kebetulan senang aja simpan heater di filter ya, karena saya sering otak-atik akuarium bawah. Kalau akuarium bawah di otak-atik tidak mengganggu posisi heater ya. Jadi saya tekankan lagi, saran saya pertama, kapas jangan terendam,
yang kedua isi media biologis. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, macam-macam media biologis. Yang ketiga tanaman ya. Kapas jangan terendam dan pastikan sebanyak mungkin kapas teman-teman pakai ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya Brian Arwana, supaya kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman nggak ketinggalan ya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Oke, sampai jumpa di video mendatang. Terima kasih sudah menonton.